Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Baik, pada kali ini saya akan bahas tentang cara mengajar yang baik dan efektif ya. Tentu efisien. Oleh karena kurikulum yang digunakan pada saat ini adalah kurikulum 2013, tentunya mengajar yang baik dan efektif dimaksud menggunakan pendekatan saintifik ya. Apa cirinya pendekatan saintifik? Menggunakan 5M, yaitu mengamati, menanya, kemudian mencoba, mengasosiasi atau mengelola informasi, dan mengkomunikasikan ya. Kegiatan 5M tersebut bisa Anda variasikan ya, atau dibolak-balik urutannya ya, mau dari menanya dulu atau dari mengkomunikasikan dulu, itu terserah kreasi dari pendidik atau pengajar masing-masing ya. Kemudian cara mengajar yang baik tentunya diawali dengan membangkitkan motivasi ya, setelah mengucapkan salam, menanyakan kabar, kemudian membangkitkan motivasi. Banyak cara untuk membangkitkan motivasi ya. Bisa Anda gunakan ice breaking dan lain-lain ya. Tapi harus ingat alokasi waktu yang digunakan. Jangan sampai waktu yang digunakan mengajar habis untuk ice breaking. Jadi tetap pilih ice breaking yang hemat waktu. Atau bisa juga dengan inovasi yang lain. Kemudian jangan lupa Anda sampaikan tujuan pembelajaran ya. Setelah Anda melakukan motivasi, melaksanakan apersepsi, sampaikanlah tujuan pembelajaran. Bila perlu Anda bisa mengaitkan materi pertemuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, pada kegiatan pokok atau kegiatan intinya Anda bisa menggunakan berbagai macam metode yang bervariasi ya, yang tentunya yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Perhatikan kelas berapa yang Anda ajar, kelas rendahkah atau kelas tinggi. Itu tentunya berpengaruh pada pemilihan metode dan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Secara garis besar, metode dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama, kategori transfer pengetahuan. Di sana ada metode ceramah, tanya jawab, dan seminar. Yang kedua ada kategori pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan ini ada metode praktikum, peragaan, simulasi, dan metode bermain peran. Kategori yang ketiga, kategori pembentukan sikap. Ada praktikum dan sumbang saran. Kemudian kategori yang keempat atau yang terakhir ada pemecahan masalah, diskusi, dan tugas mandiri. Pada metode-metode ini bisa Anda variasikan. Misalnya untuk metode ceramah bisa Anda plus ceramah plus tanya jawab dan demonstrasi atau terkenal dengan CPD ya, atau ceramah plus tanya jawab, ceramah plus demonstrasi ya, CP dan latihan CPDL misalnya, atau yang lainnya. Atau metode yang dikategorikan dengan pemecahan masalah, di sini ada diskusi misalnya. Diskusi bisa Anda variasikan menggunakan strategi the power of two misalnya, atau think pair share ya, atau to stay ya. Itu terserah dari pengajar atau pendidik masing-masing mau menggunakan variasi yang mana. Jangan lupa dalam mengajar, setelah Anda menggunakan metode yang baik, materi yang baik, Anda bersikap harus profesional dan menyenangkan ya. Caranya bagaimana? Bersikaplah luas, dekat dengan peserta didik ya. Anggap mereka sebagai orang yang ingin Anda anggap komunikasi. Jadi jangan biarkan Anda merasa paling pintar, tidak, tapi ajak mereka untuk aktif seperti itu ya. Kemudian untuk menunjang atau mendukung jalannya pembelajaran, Anda bisa menggunakan media pembelajaran ya.
Media pembelajaran tidak harus mahal. Anda bisa menggunakan barang bekas diubah menjadi media, atau bagi yang memiliki kemampuan IT yang canggih ya, Anda bisa menggunakan Android Anda ya, atau smartphone Anda untuk membuat media-media pembelajaran yang menarik ya. Ya, ada berbagai macam aplikasi yang bisa Anda install di Play Store. Nanti Anda praktek buat video pembelajarannya, bisa Anda praktekkan dan itu akan sangat menyenangkan ya. Anda bisa membuat video video tersebut bisa Anda gunakan sebagai media pembelajaran atau bisa Anda gunakan sebagai alat peraga, tergantung dari kebutuhan yang akan Anda gunakan. Jangan lupa sesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Jadi ingat, kelas berapa yang diajar? Apakah kelas rendah atau kelas tinggi? Kira-kira media ini cocok nggak ya untuk kelas rendah, misalnya seperti itu. Kira-kira media ini cocok tidak ya untuk kelas tinggi, seperti itu. Jadi Anda pertimbangkan baik-baik kelas berapa yang akan Anda ajar, metode apa yang akan gunakan, medianya seperti apa. Kemudian selain itu juga Anda perhatikan jumlah siswa yang Anda ajar tuh kira-kira jumlahnya berapa ya, atau kurang lebih 20 kah, atau kurang lebih 30 kah, atau kelas besar. Itu juga mempengaruhi metode dan media pembelajaran yang akan digunakan ya. Jangan sampai metode atau media pembelajaran yang digunakan justru menghambat jalannya pembelajaran. Itu keliru ya, karena guru yang baik dan efektif, pembelajaran yang baik dan efektif tentunya membutuhkan seorang guru yang supel, kreatif, dan inovatif, serta tidak lupa dengan alokasi waktu yang ada. Karenanya ingat selalu alokasi waktu, berapa kira-kira waktu untuk pendahuluan, berapa kira-kira waktu untuk Anda aplikasikan metode, dan berapa waktu kira-kira untuk closing. Pada waktu closing ya, jangan lupa Anda laksanakan evaluasi. Evaluasi boleh tes, boleh non tes ya. Caranya bagaimana? Apakah harus tertulis? Tidak, Anda bisa tertulis, bisa juga tidak tertulis ya, misalnya dengan tanya jawab langsung ataupun yang lainnya. Itu terserah kreasi dari pendidik masing-masing. Tujuannya untuk apa? Adanya evaluasi itu, adanya evaluasi di akhir pembelajaran untuk mengetahui seberapa pahamkah siswa tentang materi pembelajaran yang sudah dipelajari bersama pada pertemuan tersebut. Ya, jika belum paham bisa diberikan tugas tambahan dan lain-lain sehingga siswa bisa lebih paham lagi, dan seorang guru atau seorang pendidik pun bisa mengevaluasi dirinya sendiri, kira-kira kurangnya di sebelah mana untuk diperbaiki lagi di pertemuan berikutnya. Itulah cara mengajar yang baik. Tentunya Anda harus melaksanakan dengan cara interaktif dan menyenangkan. Ciri menyenangkan bagaimana? Coba Anda tanya kepada siswa Anda yang sudah Anda ajar ya. Bagaimana ekspresi mukanya? Apabila ekspresi mukanya ceria, berarti cara yang Anda gunakan menyenangkan. Apabila ekspresi muka siswa-siswa Anda cemberut, kemungkinan besar adalah sebaliknya. Oke, selamat menjadi guru yang menyenangkan, yang efektif, inovatif, dan kreatif. Terus belajar, tentunya yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini hanya sedikit saja untuk pengantar untuk menjadi guru yang menyenangkan menggunakan kurikulum 2013. Adapun selebihnya bisa Anda pelajari di referensi-referensi yang lain yang mendukung. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.